وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dan mohon maaf kita ada terhenti beberapa sekitar satu pekan ya, karena kita kegiatan di pondok pesantren juga padat. Kita juga ada ngurus rihlah. Insyaallah kita akan perbaiki, mudah-mudahan tidak ada lagi kendala ke depannya, amin. Kita lanjutkan madkhal yang ketujuh. Ini sekarang madhabnya Imam Malik. Al-ismu wan nasab, nama dan nasabnya beliau Malik bin Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Beliau itu Malik bin Anas. Ya, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Wa qad ukhtalifa fi nasabihi ba'da dzalika ma'al ittifaqi ala kaunihi min Qahtan. Beliau itu diperselisihkan nasabnya. Tetapi perselisihan itu setelah adanya ittifaq, yaitu sepakat ulama bahwasanya beliau itu dari Qahtan. At-tarikh, yaitu lahirnya tahun 93 Hijriah, wafat tahun 189 Hijriah. Tasyahhada 'inda wafatihi. Allahu Akbar. Di sini disebutkan bahwasanya beliau itu ketika meninggal beliau melakukan syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu mengatakan la ilaha illallah. Beliau mengucapkan ucapan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapannya terakhir la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Kemudian di sini dikatakan summa qala lillahil amru min qabl wa min ba'd. Ya, segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudah. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik ini termasuk ulama yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ulama yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mudah, tidak semua orang dia bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Ya, tidak mudah. Tidak bisa kita hanya sekedar belajar, tidak bisa kita hanya sekedar banyak amal, tidak bisa. Ya. Tapi itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hendaknya mendawamkan, yaitu merutinkan amalan ibadah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan antara kita dan Allah. Tidak ada yang mengetahui amalan tersebut kecuali antara kita dan Allah. Jadikan itu amalan utama yang kita menyembunyikannya di hadapan manusia semuanya. Jadi jangan sampai kita itu ketika kajian kita rame, kita ketika salat sunnah kita jalankan, ketika di hadapan manusia, ketika tidak ada manusia kita hilang semuanya. Maka itu bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dengan apa? Dengan dia dijaga kondisi banyak orang maupun dalam kondisi sendirian. Di sini dikatakan tentang ibadah dan takwanya Imam Malik. Qila li ukhti Malik, ditanya saudarinya Imam Malik, maka syughul Malik fi baitihi, apa kesibukannya Imam Malik di rumah? Qalat al-mushaf wat tilawah, yaitu kesibukannya kalau bukan dia membaca Al-Quran, beliau itu tilawah, yaitu sholat, mengaji yang seputar dengan Al-Quranul Karim. Maka orang dahulu itu mereka memang kalau kita lihat lebih banyak ibadahnya dibandingkan hanya sekedar teorinya saja. Mereka itu lebih banyak ibadah praktek, ya, amalan. Mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dan mereka tidak terlalu tersibukkan dengan perkara dunia, karena mereka menganggap dunia ini sifatnya sementara, sehingga menjadikan dunia menjadi utama, menjadi prioritas utama itu adalah suatu kerugian yang nyata. Waqala Ibnu Wahbin, berkata Ibnu Wahbin, "Lau syi'tu an amla al-wahi min qawli Malik la adri la fa'alt." Berkata muridnya Imam Malik, yaitu Ibnu Wahbin. Beliau adalah murid yang belajar dengan Imam Malik selama 20 tahun lamanya. Seorang ulama ahli hadis terkenal di zamannya yang mengatakan, "Laula al-Laits wa Malik la dhalaltu." Kalau bukan sebab Imam Laits dan Imam Malik, niscaya aku akan tersesat.
Ya, ini pengakuan dari seorang ulama ahli hadis yang sering berapa kali kita nukil perkataannya. Kenapa? Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya ulama kita mengikuti metodenya ulama ahli hadis, kita mengikuti fikihnya ahlul hadis. Iya, perkataan tersebut benar dan kita acungi jempol, yang kita apresiasi. Tetapi kalau kita melihat madhabnya para ulama ahlul hadis itu sendiri, mereka itu mengikuti salah satu dari madhab yang ada, yaitu madhabnya Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah. Maka apa? Maka salah besar kalau kita mengatakan bahwasanya madhab yang ada ini berbeda dengan madhabnya ahlul hadis, karena ahlul hadis sendiri mereka mengatakan seperti ucapan Ibnu Wahbin ini, kalau bukan sebab Imam Malik, bukan sebab Imam Laits, niscaya aku akan tersesat. Yang maknanya bahwasanya beliau punya hadis, beliau punya riwayat, beliau memahami hadis yang banyak ini, beliau memiliki sanad-sanadnya, ya, hafal perawi-perawinya, tetapi beliau mengakui bahwasanya memahami fikih dari hadis itu sendiri, memahami dalil itu sendiri butuh ulama yang faham, yang dikenal dengan fuqaha. Ya, sehingga beliau mengakui bahwasanya kalau bukan sebab mereka berdua, niscaya aku akan tersesat karena aku tidak mampu untuk memahaminya dengan pemahaman para ulama, para fuqaha. Beliau mengatakan, kalau sekiranya aku menginginkan, kalau sekiranya aku mau, aku penuhi alwah. Alwah itu semacam tempat catatan mereka dahulu, bisa dari pelepah kurma atau dari tulang belulang atau dari semisal itu kain, secarik kain. Mereka mengatakan kalau sekiranya aku menginginkan untuk memenuhi catatanku dengan ucapan Imam Malik yang beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya, ketika ditanya hukum dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak bisa jawabannya, saya tidak faham jawabannya, saya tidak mengerti. Ya. La fa'altu, kata beliau, niscaya akan aku lakukan. Saking banyaknya Imam Malik mengucapkan la adri ini, karena banyaknya Imam Malik mengatakan ucapan la adri, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Dan ini masyhur dari Imam Malik. Beliau wara', yaitu sangat hati-hati terhadap perkara agama. Ya, sangat hati-hati terhadap perkara agama. Kalau kita lihat jalannya salaf, ini mereka seperti itu. Para ulama di kalangan sahabat, di kalangan salafus saleh, tabi'in dan tabi'ut tabi'in seperti ini. Ya, dan ini yang dilupakan banyak orang. Ini yang ditinggalkan banyak orang. Yaitu para ulama dahulu dalam masalah ilmu, dalam masalah fatwa, dalam masalah menjawab pertanyaan itu sangat hati-hati, sangat hati-hati. Sampai-sampai para ulama semisal Imam An-Nawawi, semisal Imam Ibnu Salah, di awal kitab mereka dalam masalah fatwa itu menyebutkan bab pertama kali adalah judulnya Khuturatul Fatwa. Khuturatul Fatwa ini yang mananya adalah bahayanya berfatwa, bahayanya menjawab suatu pertanyaan, bahayanya berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka ini dituliskan banyak riwayat sekali di situ. Di antaranya ucapan Ibnu Wahbin ini, di antaranya ucapan Ibnu Wahbin kepada tentang bagaimana sosok Imam Malik dalam masalah wara', takut, hati-hati dalam menjawab. Oleh karenanya, ya ikhwah hati-hati, kita perlu untuk wara', perlu untuk menjaga, perlu untuk mengingat bahwasanya di depan kita ketika kita menjawab itu maknanya kita akan siap-siap apakah kita ini sejalan dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya atau tidak. Hati-hati, bahaya itu. Ya, karena masalah kalau seseorang yang dia memiliki bidang keahlian dokter jantung, kemudian dia meriksa paru-paru, dia keliru, paling maksimal dia di penjara. Paling maksimal dia di penjara, satu orang mati. Tetapi kalau bicara agama, dia keliru, bukan ahlinya, maka apa? Bukan hanya 1-2 orang yang kena. Akan berlanjut sampai apa? Sampai ucapan tersebut tidak ada lagi yang menukilnya. Dan yang seperti ini di zaman kita luar biasa, ya. Fatal sekali, luar biasa fatal sekali. Terkadang kita itu ngelus dada, bingung kita menjelaskan masalah bahayanya kita berbicara masalah agama ini. Ya ikhwan, banyak para ulama itu mereka bertahun-tahun belajar, duduk di majelis dengan guru. Ya. Mereka tidak makan, mereka tidak tidur kecuali sedikit. Mereka bergadang, mereka menghafal
tetapi mereka takut dalam menjawab. Hati-hati mereka. Zaman sekarang luar biasa, orang-orang di zaman sekarang tidak ada lagi rasa khawatir, ya, berlomba-lomba menjawab, bahkan belum selesai pertanyaan sudah dia jawab. Ya, yang seperti ini tidak mengikuti metodenya salaf. Imam Ibnu Wahbin mengatakan bahwasanya kalau aku menginginkan memenuhi catatanku ini dengan ucapan Imam Malik, la adri, tidak tahu, la fa'altu, niscaya akan aku lakukan. Oleh karenanya ini adalah jalannya para salaf kita, jalannya para ulama kita. Bahkan Imam Malik ini pernah didatangi seorang untuk menanyakan urusan masyarakatnya dari jauh. Ditanya sekitar 40 pertanyaan, yang dijawab hanya 8. Ya, hanya kurang dari 10. Bayangkan tidak sampai 1/4. Dia katakan, "Wahai imam, apa yang aku katakan kepada masyarakatku, apa yang akan aku sampaikan kepada mereka? Saya sudah datang jauh-jauh. Saya sudah membawa beban ini jauh-jauh untuk datang kepada Imam Malik," katanya, ahlul fatwa, ulama fikih, al-hijrah, ulama darul hijrah, ya, ulama hadis, ya, terkenal namamu wahai imam, ya. Jadi apa? Katakan kepada mereka, anna malikan la yadri. Katakan kepada mereka bahwasanya Malik la yadri, Malik tidak tahu. Dia tidak mengatakan annal imam, dia tidak mengatakan bahwasanya imam, saya seorang berilmu, saya ulama, saya ahli hadis, saya tidak tahu. Dia mengatakan bahwasanya Malik tidak tahu. Ya, Malik tidak tahu. Ya, wara'. Ini adalah bentuk bahwasanya mereka itu jujur terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita sayangkan di zaman kita ini sudah liar, tidak ada lagi aturan main, semuanya berfatwa, semuanya menjawab hukum tanpa aturan main. Ini kita hanya bisa menasihatkan bahwasanya ini adalah perkara yang sangat bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berbicara tanpa ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang di ayat ini intinya bahwasanya Allah mengurutkan dosa besar dari yang kecil sampai yang paling besar, yaitu semuanya dosa besar. Ya. Innama harrama rabbiyal fawahish. Allah mengharamkan al-fawahish, yaitu ucapan keji, ucapan yang mengarah kepada zina. Kemudian mengharamkan berbuat zalim, tidak bijak, tidak adil. Ya. Kemudian Allah mengharamkan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir Allah melarang, yaitu mengharamkan dosa yang paling besar, yaitu apa? Berbicara terhadap agama Allah tanpa ilmu. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya ternyata ada dosa yang lebih besar dari syirik. Dosa yang lebih besar dari syirik apa itu? Berbicara pada hukum Allah, urusan agama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Kata beliau, karena berbicara tanpa ilmu ini adalah sebab kesyirikan. Ya, adalah sebab kesyirikan. Jadi kesyirikan itu muncul karena apa? Karena orang-orang berbicara tanpa ilmu. Maka berbicara tanpa ilmu ini sangat bahaya sekali. Ya, sangat bahaya sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus belajar, bersemangat untuk belajar, tidak asal bicara dalam masalah agama. Qala Ibnu Mahdi, berkata Ibnu Mahdi, ini ulama ahli hadis juga, ma ra'aitu ahadan ahyab wala atam aqlan min Malik wala asyad taqwa. Tidak pernah aku mendapat seorang yang lebih haibah, lebih memiliki karismatik, yang dia lebih sempurna akalnya dibandingkan Imam Malik. Dan tidak pernah aku mendapati orang yang lebih bertakwa dibandingkan beliau. Kemudian ilmu, kecerdasan, hadis. La yudribanna an-nasu akbadal ibil fi talabil ilm fala yajidun a'la min 'alimil Madinah. Qala Ibnu Uyainah huwa Malikun ma taraka 'ala dhahril ardi mislah. Ya. Disebutkan dalam hadis, manusia mereka akan melakukan perjalanan safar dalam menuntut ilmu, dan tidak akan mereka mendapati nanti di masa tersebut orang yang lebih berilmu dibandingkan ulamanya Madinah. Berkata Al-Imam Ibnu Uyainah, ulama ini Ibnu Uyainah adalah seorang ulama ahli hadis, pakar hadis di zamannya Imam Malik. Beliau termasuk satu letting dengan Imam Malik, dekat zamannya, kemudian termasuk gurunya Imam
Ahmad termasuk gurunya juga Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan siapa yang dimaksud dengan ulama ahli Madinah? Yang dimaksud adalah Imam Malik. Tidak pernah ada ulama yang ditinggalkan yang semisalnya, yang tidak pernah diwariskan atau ulama yang dia lebih berilmu di zaman tersebut. Ta'ahala lil futya wa jalasa lil ifada wa lahu 21 sanah ma'a qawlihi ma aftaitu hatta syahida li 70 anni ahlun lidzalika. Ya Allah, Allah Akbar. Beliau mengatakan bahwasanya beliau itu sudah mengajar sejak usia 21 tahun. 21 tahun di zaman kita ini baru sibuk ya, jualan cilok ya, buat dagangan asongan ya, cari kumpulkan apa untuk nikah ya. Itu pun belum nikah kecuali nanti usia 26 tahun, 25 tahun ya. Itu pun apa? Itu pun harus daftar dulu. Ya, seperti haji. Nah, nunggu lama. Ya, tapi beliau usia 21 tahun sudah duduk fatwa, sudah mengajar, dan beliau mengatakan, "Saya tidak pernah berfatwa kecuali melainkan sudah direkomendasikan oleh 70 ulama di zamanku." Ya, bayangkan ya. 70 ulama di zamanku, kata beliau. Bukan ulama di zaman kita. Ulama di zaman Imam Malik itu di atasnya Imam Malik semuanya. Ya, berarti apa? Berarti mereka itu memiliki standar dalam masalah pengajaran, dalam masalah fatwa, dan ini perlu kita hidupkan kembali bahwasanya ketika kita mau mengajar, ketika kita mau menjelaskan hukum, siapa yang rekomendasikan, ya, siapa yang rekomendasikan, dan itu penting. Oleh karenanya para ulama itu sangat menjaga ilmu, sangat menjaga sanad ilmu. Dia belajar dari guru ke guru sampai kepada para salaf kita tersambung sanad ilmunya. Qala Syafi'i idza dzukiral ulama'u fa Malikun an-najmu. Kalau disebut ulama, maka Imam Malik bintangnya. Imam Malik adalah orang yang paling menjadi rujukan, ulama yang paling terkenal di masa itu. Kalau disebutkan ulama, artinya apa? Bintangnya ulama itu adalah para ulama itu adalah Imam Malik, dan ini pengakuan yang jujur dari muridnya. Padahal Imam Syafi'i itu setelah berpindah ke Mesir, beliau itu termasuk murid yang membantah mazhab Imam Malik ya. Termasuk membuat buku khusus untuk bantahan terhadap mazhabnya Imam Malik, juga buat buku khusus bantahan terhadap mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan ini terjadi di kalangan para ulama, saling mendiskusikan masalah, saling melakukan munazarah, diskusi dalil dalam masalah-masalah keagamaan. Itu biasa terjadi di kalangan mereka, orang-orang terpelajar seperti itu. Tetapi mereka tidak menjadikan mereka itu tidak hormat, tidak muliakan guru atau mencaci guru atau memboikot guru seperti yang dilakukan sebagian orang di zaman kita ini. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat seperti itu. Oleh karenanya ini lihat Imam Syafi'i memuji gurunya, padahal Imam Syafi'i ini termasuk yang mengatakan bahwasanya Imam Laits itu lebih berilmu fikihnya dibandingkan Imam Malik. Imam Laits diakui Imam Syafi'i lebih berilmu dibandingkan Imam Malik, tetapi beliau mengatakan kalau disebutkan ulama maka Imam Malik adalah bintangnya, dan ini adalah warisan dari para ulama salaf kita agar kita ikuti, kita ambil yang terbaik dari mereka, kemudian kita hindari akhlak-akhlak buruk yang tersebar di zaman sekarang, di mana zaman sekarang itu semakin dimudahkan ilmu, semakin berkurang akhlak, semakin jauh dari adab, dan semakin banyak permasalahan, tidak seperti di zaman para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan manhaj salaf dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalurnya para ulama baik secara lisan maupun secara amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.